Baik Bapak Ibu yang masih setia menunggu proses seleksi P3K. Di sini saya akan kembali berbagi tutorial atau pembahasan soal untuk bidang IPA Biologi dengan materi keanekaragaman makhluk hidup dan ekologi. Ini adalah video bagian pertama untuk materi ekologi ini. Oke, langsung saja ke soalnya. Soal nomor 1. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Tidak ada kepala atau sistem pencernaan, itu 1. Kemudian 2. Predator dan pemakan bangkai. 3. Parasit di air laut dan air tawar. 4. Parasit pada hewan vertebrata. 5. Memiliki scolex dan proglotid. 6. Memiliki larva berselia. 7. Sebagian besar menginfeksi permukaan eksternal ikan. Ciri-ciri yang tepat untuk mendeskripsikan hewan berikut adalah hewan berikut, hewan apa? Nah, ini soal nomor 1 ini terjadi kekurangan soal ya. Hewan yang dimaksud ini tidak jelas. Nah, ini soalnya kurang. Oke, kita lewati saja ini yang nomor 1. Karena kita nggak bisa kelompokkan ini hewan apa yang dimaksud. Lanjut ke soal nomor 2. Pertumbuhan eksponensial tidak dapat dipertahankan tanpa batas dalam populasi apapun. Model logistik lebih nyata membatasi pertumbuhan dengan menyertakan daya tampung. Apa itu daya tampung dalam suatu populasi? A. Ukuran populasi yang dapat didukung oleh sumber daya yang ada untuk spesies di dalam habitatnya. B. Dicapai ketika jumlah kematian melebihi jumlah kelahiran. C. Berbanding terbalik dengan R maksimum. D. Pertumbuhan populasi mendatar ketika ukuran populasi mendekati daya tampung. E. Jumlah individu dalam populasi tersebut. Oke, kita lihat clue-nya di sini adalah apa itu daya tampung. Ya, daya tampung kan kemampuan menampung. Berarti di sini pilihannya adalah yang A. Ukuran populasi yang dapat didukung oleh sumber daya yang ada untuk spesies di dalam habitatnya. Ini dia. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Ya, ini gambarnya. Bangun dasar tubuh moluska telah berkembang dengan berbagai cara pada kelas yang berlainan dalam suatu film. Di antara 8 kelas, 4 diantaranya yaitu Polyplacopora atau chiton, Gastropoda, bekicot dan slug, Bivalvia, remis atau remis dan tiram, dan Cephalopoda, cumi-cumi, gurita, dan Nautilus. Itu contohnya. Penjelasan yang tepat untuk kelas Gastropoda adalah A. Hidup di laut, kepala dikelilingi oleh tentakel yang menjeratnya, umumnya dengan penyedot, cangkang eksternal, internal, atau absen, mulut dengan atau tanpa radula, pergerakan dengan menggunakan sifon yang terbuat dari mantel. B. Hidup di laut, air tawar, atau di darat, tubuh tidak simetris, umumnya memiliki cangkang yang melintir, cangkang tereduksi, atau tidak sama sekali pada beberapa spesies. Kaki untuk pergerakan ada redula. C. Hidup di laut, cangkang dengan 8 lempeng, kaki digunakan untuk pergerakan, kepala tereduksi. D. Kepala yang berkembang baik, masing-masing segmen umumnya memiliki parapodia dengan setai, tinggal dalam tabung dan ada juga yang hidup bebas. E. Hidup di laut dan air tawar, cangkang pipih atau rata dengan 2 katup, kepala tereduksi, insang berpasangan, sebagian besar makan dengan menyaring, mantel berbentuk sipon. Kita lihat clue-nya di sini adalah gastropoda. Gastropoda itu bagian dari misalnya adalah bekicot atau slug. Oke, hidup di laut, kemudian ya bisa dikelilingi oleh tentakel yang menjerat, umumnya dengan penyedot. Ini salah ya. Yang A. Yang B. Hidup di laut bisa, air tawar bisa, darat juga bisa. Tubuh tidak simetris, memiliki cangkang yang melintir ya. Terus, oke, jawaban yang B. Hidup di laut, air tawar, atau di darat, tubuh tidak simetris, umumnya memiliki cangkang yang melintir, cangkang tereduksi, atau tidak ada sama sekali pada beberapa spesies. Kaki untuk pergerakan ada redula. Jawaban yang B. Oke, lanjut soal nomor 4. Hewan-hewan dapat melakukan pertahanan agar tidak dimakan oleh mangsanya dengan berbagai cara. Hewan dengan pertahanan kimia ini sering berwarna sangat cerah yang disebut sebagai A. Kamuflase, B. Pewarnaan aposmatik, C. Penandaan yang mengecoh, D. Mimikri, E. Pewarnaan tersamar. Oke, kita lihat di sini clue-nya adalah pertahanan kimia. Ya, mengeluarkan zat kimia
atau seringkali berwarna sangat cerah. Kalau kamuflase itu merupakan perilaku hewan yang menempatkan diri di lingkungan yang serupa atau dengan corak atau warna tubuhnya. Ini tidak mengeluarkan zat kimia ya. Dia menyesuaikan diri dengan mencari tempat yang sesuai dengan warna atau corak tubuhnya. Misalnya beruang kutub. Nah, dia kan warnanya putih. Sehingga kalau di tempat yang bersalju, beruang kutub akan susah dikenali mana beruang kutub, mana salju, kan gitu. Atau misalnya ular hijau. Dia akan mencari tempat yang aman itu di dedaunan yang sama-sama berwarna hijau. Kalau dia di bebatuan ya akan mudah dikenali. Itu kamuflase, bukan. Ya, jawaban yang benar adalah ini pewarnaan aposematik namanya. Nah, kemudian penandaan yang mengecoh ini merupakan cara yang dilakukan oleh hewan dengan menggunakan aroma atau suara untuk memberitahu pemangsanya kalau dia itu berbahaya, gitu misalnya. Kemudian kalau mimikri ini sama, merupakan perilaku hewan untuk mengubah warna kulit. Ya, dia mengubah warna kulit sesuai dengan tempat hinggapnya, misalnya bunglon. Kalau kamuflase, dia tidak bisa mengubah warna kulitnya, tetapi dia mencari tempat yang serupa atau sesuai dengan warna kulitnya, biar tujuannya ini sama-sama tidak dikenali oleh predatornya. Kalau perwarnaan yang tersamar ini merupakan pewarnaan pada hewan untuk menghalangi predatornya bisa mendeteksinya dengan mudah. Ya, karena tersamar dengan tempat hinggapnya. Ini ya hampir mirip dengan kamuflase. Oke, jelas ya. Lanjut soal nomor 5. Peristiwa saat burung bango mengambil makanannya di lokasi di mana terdapat sapi yang sedang merumput untuk mengusir serangga dari vegetasi adalah salah satu contoh hubungan simbiosis. A. Kompetisi, B. Pemangsaan, C. Komensalisme, D. Mutualisme, E. Parasitisme. Oke, simbiosis ya. Simbiosis kan ada 3. Ada komensalisme, mutualisme, dan parasitisme. Ini kompetisi pasti salah, pemangsaan juga salah. Nah, kita bahas sedikit. Kompetisi itu adalah persaingan. Ya, persaingan bagi hewan untuk memperebutkan makanan yang sama. Misalnya kambing atau sapi dengan kuda, itu misalnya kan sama-sama makan rumput. Dia ditaruh di daerah padang rumput yang sama, maka dia akan bersaing untuk mendapatkan makanan berupa rumput. Itu berkompetisi namanya. Kemudian pemangsaan ini adalah hubungan makan dan dimakan. Ya, predator. Misalnya tikus dengan kucing. Kan tikus dimangsa oleh kucing. Kalau komensalisme ini simbiosis, satu hubungan di mana salah satunya untung, salah satunya tidak untung, tidak rugi. Kalau mutualisme ini sama-sama untung, ya hubungan dua hewan timbal balik yang sama-sama untung. Kalau parasitisme ini hubungan antara dua hewan yang di mana satunya untung, satunya dirugikan. Nah, pada peristiwa ini burung bango mengambil makanan di mana sapi sedang merumput. Ini adalah peristiwa ya komensalisme. Karena apa? Burung bango mengambil makanan kan dapat makanan dari lokasinya itu. Berarti dia untung. Kemudian sapi tidak secara langsung menikmati keuntungan dari burung bango itu. Lanjut yang 6. Nitrogen merupakan salah satu unsur hara yang diperlukan oleh tanah agar tetap subur. Meskipun nitrogen tersedia dengan jumlah yang sangat banyak di udara, namun penggunaannya memerlukan berbagai proses. Salah satunya adalah proses fiksasi nitrogen yang melibatkan peran dari bakteri Rhizobia. Bagaimana bakteri tersebut berperan dalam menjaga kesuburan tanah? A. Mengubah gas nitrogen udara menjadi asam nitrit dan kemudian asam nitrat. B. Mengubah gas nitrogen udara dalam sel akar menjadi asam amino. C. Mengubah N2 menjadi senyawa NH3 yang larut dalam air untuk diserap akar tanaman. D. Mengubah gas nitrogen udara N2 menjadi unsur nitrogen agar mudah diserap akar. E. Mengikatnya dari udara melalui perut tanah untuk diikat oleh akar tumbuhan. Ya, ini clue-nya di sini adalah fiksasi nitrogen yang melibatkan peran bakteri Rhizobia. Ya, jadi jawaban sini adalah ya bakteri itu akan mengikatnya dari udara, mengikat nitrogen itu melalui perut tanah untuk diikat oleh akar tumbuhan. Jadi jawaban yang E. Oke, lanjut soal nomor 7. Alga hijau atau Charophyta dianggap sebagai nenek moyang kingdom Plantae, tumbuhan.
Alga hijau memiliki pergelangan generasi pada siklus hidupnya, akan tetapi anggota genus Coleochaete memiliki cara reproduksi seksual yang sangat tidak umum dibandingkan dengan cara reproduksi seksual pada alga lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pergiliran generasi berevolusi pada nenek moyang tumbuhan. Fakta yang mendukung hal tersebut adalah A. Induk talus Coleochaete melepaskan sel telurnya ketika fertilisasi. B. Zigot Coleochaete melepaskan spora diploid. C. Coleochaete melepaskan gametnya ke dalam air di sekelilingnya. D. Zigot masih tetap menempel pada talus Coleochaete. E. Zigot Coleochaete yang tumbuh kemudian membelah secara mitosis. Oke, ini clue-nya di sini adalah memiliki cara reproduksi seksual yang tidak umum. Ya, tidak umum dibandingkan dengan alga lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pergiliran generasi berevolusi pada nenek moyang tumbuhan. Fakta yang mendukung adalah yang jawabannya yang D, yaitu zigot masih tetap menempel pada talus Coleochaete. Oke, demikian pembahasan soal ini untuk materi keanekaragaman makhluk hidup dan ekologi. Jangan lupa bagi Bapak Ibu yang baru bergabung untuk subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng agar nanti ketika saya upload video-video pembahasan soal berikutnya atau video lainnya, Bapak Ibu mendapatkan notifikasi pemberitahuan. Jangan lupa share ke teman lainnya jika ada hal-hal yang perlu dibahas karena mungkin perbedaan pendapat atau jawaban. Mari kita sharingkan di kolom komentar. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.